Baiklah, perkenalkan, nama saya Nitevi Utajulu dengan NIM 210801090. Di sini, saya akan menjelaskan analisis fisika mekanika fluida pada dampak krisis ekonomi dalam penjualan Migomak di Bali G. Abstrak, krisis ekonomi mempengaruhi berbagai sektor, termasuk usaha makanan lokal seperti penjualan Migomak di Bali G. Analisis fisika dapat memberikan pendekatan konseptual dan kuantitatif untuk memahami dampak ini melalui mekanika fluida. Makalah ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara krisis ekonomi dan perubahan dalam pola penjualan Migomak dengan memanfaatkan konsep fisika. Kata kuncinya yaitu fisika, krisis ekonomi, Migomak, dan mekanika. Selanjutnya adalah daftar isi. Kemudian bab 1 pendahuluan, latar belakangnya. Bali G salah satu pusat budaya Batak Toba terkenal dengan Migomak, yaitu kuliner khas yang dijuluki spaghetti Batak. Namun, dampak krisis ekonomi seperti inflasi, pengangguran, penurunan daya beli, bahkan bencana alam dapat menimbulkan tantangan bagi pelaku usaha Migomak. Dalam konteks ini, konsep-konsep dari mekanika fluida dapat memberikan gambaran tentang bagaimana penurunan daya beli mempengaruhi kelancaran distribusi barang. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh krisis ekonomi terhadap aliran distribusi Migomak di Bali G. Yang kedua, bagaimana prinsip-prinsip mekanika fluida dapat digunakan untuk menjelaskan dampak krisis ekonomi terhadap rantai pasokan Migomak. Dan yang terakhir, apa solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kelancaran aliran barang dan mengatasi dampak krisis ekonomi terhadap penjualannya di Bali G. Selanjutnya, batasan masalah. Makalah ini akan fokus pada distribusi Migomak di Bali G dalam konteks krisis ekonomi yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pengangguran, bencana alam, dan faktor sosial ekonomi lainnya. Dampak yang dibahas adalah penurunan daya beli masyarakat yang menyebabkan penurunan permintaan kelancaran distribusi. Selanjutnya, metodologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis teoritis berdasarkan konsep mekanika fluida. Penelitian ini dilakukan melalui kajian literatur dan penerapan prinsip-prinsip fisika dalam konteks ekonomi tanpa mengumpulkan data primer langsung. Dan yang kedua, metode penyampaiannya itu melalui presentasi. Kemudian tujuan. Yang pertama, menganalisis pengaruh krisis ekonomi terhadap distribusi Migomak di Bali G dengan menggunakan konsep-konsep mekanika fluida. Yang kedua, untuk mengetahui prinsip-prinsip mekanika fluida dapat digunakan untuk menjelaskan dampak krisis ekonomi terhadap rantai pasokan Migomak. Dan yang ketiga, untuk mengetahui solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kelancaran aliran barang. Yang selanjutnya adalah manfaat. Yang pertama, manfaat teoritisnya, yaitu memberikan kontribusi pada pengembangan wawasan teoritis dengan menghubungkan konsep fisika mekanika fluida dengan dinamika ekonomi. Yang kedua, manfaat praktis, yaitu hasil analisisnya dapat digunakan oleh pelaku usaha seperti produsen dan distributor Migomak untuk memahami hambatan distribusi yang disebabkan oleh krisis ekonomi. Kemudian ada manfaat akademisnya, dan yang keempat manfaat sosial ekonomi. Ruang lingkup. Ruang lingkup penelitian ini mencakup analisis dampak krisis ekonomi terhadap distribusi Migomak di Bali G dengan menggunakan pendekatan teoritis berbasis mekanika fluida. Selanjutnya, bab 2 isi. Yang pertama, teori. Mekanika fluida adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari perilaku dan sifat fluida yang mencakup zat cair dan gas dalam kondisi diam dan bergerak. Ilmu ini memeriksa bagaimana fluida merespon gaya, perubahan tekanan, kecepatan aliran, dan aspek lain dan interaksi antara fluida dan lingkungan sekitarnya.
Berikut adalah beberapa konsep mekanika fluida yang digunakan. Yang pertama, hukum kontinuitas, yaitu untuk menganalisis bagaimana volume distribusi migomak berkurang seiring dengan penurunan permintaan akibat krisis ekonomi. Yang kedua, hukum Bernoulli, yaitu untuk menjelaskan bagaimana tekanan pasar yang meningkat akibat biaya yang lebih tinggi atau penurunan daya beli menyebabkan penurunan kecepatan distribusi barang. Yang ketiga, viskositas digunakan untuk menggambarkan hambatan dalam distribusi migomak, seperti biaya distribusi yang lebih tinggi akibat krisis ekonomi yang memperlambat aliran barang. Kemudian, rumus-rumus atau persamaan mekanika fluida. Satu, persamaan hukum mekanika fluida atau hukum Bernoulli. Prinsip Bernoulli menyatakan bahwa untuk aliran fluida yang ideal, jumlah total energi persatuan volume adalah konstan, terdiri dari tekanan energi kinetik dan energi potensial. Rumusnya yaitu P ditambah setengah Rho kali V ditambah Rho dikali G dikali H sama dengan konstanta. Yang kedua, hukum kontinuitas. Hukum kontinuitas menyatakan bahwa laju aliran massa atau volume dalam suatu sistem aliran fluida adalah konstan jika tidak ada kebocoran. Rumusnya yaitu A1V1 sama dengan A2V2. Selanjutnya, persamaan viskositas atau hukum Newton. Persamaan viskositas menggambarkan hambatan aliran akibat gesekan dalam fluida. Rumusnya yaitu F sama dengan eta dikali A dikali V per L. Selanjutnya, sejarah dan penemu. Ilmu mekanika fluida sudah terpikirkan sejak zaman prasejarah. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya beberapa hal yang berkaitan dengan permasalahan fluida, seperti adanya kapal layar yang dilengkapi dengan dayung dan sistem pengairan. Yang pertama mempelajari hidrolika adalah Leonardo da Vinci pertengahan abad 15 dengan karya tulisnya On the Flow of Water and River Structures. Setelah itu, ia melakukan observasi dan memperoleh pengalaman membangun instalasi hidrolika di Milan, Italia, dan juga Florence, dan sebagainya. Berikutnya muncul Galileo dengan studi sistematik mengenai dasar-dasar hidrostatika. Pada 1643, seorang murid Galileo bernama Torricelli memperkenalkan hukum tentang aliran bebas zat cair melalui lubang atau celah. Pada 1650, diperkenalkan hukum distribusi tekanan dalam zat cair yang dikenal dengan hukum Pascal. Hukum tentang gesekan dalam fluida yang mengalir yang sangat terkenal sampai saat ini dirumuskan oleh Isaac Newton. Dan akhirnya, dasar teori mekanika fluida dan hidrolika menjadi baku setelah Daniel Bernoulli dan Leonhard Euler memperkenalkan ilmunya dalam abad 18. Daniel Bernoulli seorang pakar kelahiran Swiss tahun 1700 sampai 1780. Selanjutnya, pengertian ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro dapat didefinisikan sebagai cabang ilmu ekonomi yang memfokuskan pada kajian perilaku dan keputusan konsumen serta dunia usaha. Sedangkan ekonomi makro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari kegiatan ekonomi secara menyeluruh termasuk struktur, kinerja, perilaku, dan proses pengambilan keputusan ekonomi di tingkat nasional. Makalah ini lebih relevan dengan ekonomi mikro karena fokus utamanya adalah pada perilaku distribusi barang yang melibatkan individu, produsen, dan konsumen dalam suatu pasar tertentu, yaitu di Bali G. Ekonomi mikro itu mempelajari bagaimana keputusan ekonomi yang diambil oleh unit-unit kecil seperti rumah tangga dan perusahaan mempengaruhi penawaran, permintaan harga, dan distribusi barang jasa dalam suatu pasar.
Secara keseluruhan, meskipun ada elemen ekonomi makro dalam konteks krisis, analisis distribusi Migomak dalam makalah ini lebih banyak berfokus pada aspek mikroekonomi karena mengamati dampaknya pada unit-unit kecil dalam pasar lokal. Bab 3. Kesimpulan. Pengaruh krisis ekonomi terhadap aliran distribusi barang atau Migomak di Bali G. Krisis ekonomi menyebabkan penurunan daya beli masyarakat yang mengarah pada penurunan permintaan Migomak. Dalam konteks mekanika fluida, ini dapat dianalogikan dengan penurunan kecepatan aliran fluida. Seiring berkurangnya permintaan, aliran barang menjadi lebih lambat, sehingga distribusi Migomak dari produsen ke konsumen terganggu. Konsep hukum kontinuitas menjelaskan bahwa penurunan permintaan menyebabkan volume yang terdistribusi berkurang, memperlambat aliran produk di pasar. Yang kedua, prinsip-prinsip mekanika fluida terhadap rantai pasokan Migomak. Yang pertama, hukum kontinuitas, yaitu menjelaskan bahwa penurunan permintaan akan menyebabkan penurunan jumlah yang terdistribusi. Yang kedua, hukum Bernoulli, menggambarkan hubungan antara tekanan atau harga dan biaya distribusi dan kecepatan aliran barang. Yang ketiga, hukum viskositas, menggambarkan hambatan dalam aliran distribusi. Kemudian yang ketiga, solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kelancaran aliran barang dalam mengatasi dampak krisis ekonomi terhadap penjualannya Migomak di Bali. Yang pertama, diversifikasi pasokan bahan baku, yaitu mengurangi ketergantungan pada satu sumber bahan baku untuk menjaga kelancaran produksi. Yang kedua, optimalisasi biaya distribusi, meningkatkan efisiensi distribusi melalui teknologi dan strategi logistik yang lebih baik, sehingga mengurangi hambatan dalam aliran barang. Yang ketiga, penyesuaian harga dan promosi. Dan yang terakhir, peningkatan promosi dan pemasaran. Q&A. Yang pertama, apa hubungan mekanika fluida dengan analisis distribusi Migomak di Bali G? Jawabannya yaitu, mekanika fluida digunakan secara analogis untuk memahami aliran barang dalam distribusi, seperti kecepatan distribusi dan hambatan ekonomi. Yang kedua, bagaimana krisis ekonomi mempengaruhi kecepatan distribusi Migomak? Jawabannya, krisis ekonomi menurunkan daya beli dan meningkatkan hambatan distribusi yang memperlambat kecepatan distribusi. Yang ketiga, jelaskan peran hukum kontinuitas dalam menggambarkan aliran distribusi Migomak. Jawab, hukum kontinuitas menggambarkan bahwa penurunan luas permintaan menyebabkan penurunan kecepatan distribusi. Yang terakhir, mengapa konsep ekonomi mikro lebih relevan dalam pembahasan makalah ini? Jawabannya karena fokusnya pada perilaku produsen, konsumen, dan distribusi di pasar lokal Migomak, bukan faktor ekonomi nasional. Sekian yang bisa saya jelaskan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.